Api dengan cepat membakar sebuah toko bahan kimia di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu sore. Banyak cairan kimia yang mudah terbakar membuat petugas damkar sektor Ciracas harus menggunakan cairan busa untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi akibat warga yang membakar sampah. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 13 mobil damkar. Dugaan sementara karena ada yang membakar sampah di belakang lalu ditinggal. Untuk api langsung merambat ke bangunan karena ditinggal oleh si pembakar. Tidak ada korban jiwa, namun kemacetan panjang sempat terjadi selama proses pemadaman. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sebuah rumah kos di Cilincing, Jakarta Utara terbakar pada Sabtu malam. Ya, api diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran melanda sebuah rumah kos yang ada di Jalan Camar 3, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu malam. Kobaran api yang membesar sempat membuat warga panik. Khawatir kebakaran menyebar, warga berusaha menyelamatkan barang mereka. Petugas mengerahkan 10 mobil damkar untuk memadamkan api. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Lantai dasar itu ada kos-kosan ya, atau kontrakan gitu. Saat kita datang tadi kosong semua, belum ada penghuninya. Kontrak juga tidak ada. Ini baru dapat informasi dari Pak RW, salah satu pengontrak baru hadir gitu. Semuanya 10 unit, 5 unit pompa dan 5 unit pendukung. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal wisata yang mengangkut puluhan wisatawan asing tenggelam di perairan sekitar Pulau Kelor, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Lambung kapal bocor akibat dihantam gelombang dan menabrak karang. Kapal wisata KM Duta Samota yang mengangkut 33 wisatawan asing miring dan tenggelam di perairan sekitar Pulau Kelor, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu siang. Kapal ini bertolak dari Pelabuhan Kayangan sejak 2 Agustus lalu, namun kemudian dihantam gelombang dan menabrak karang hingga lambung kapal bocor. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh penumpang bersama 2 kru kapal dan 2 pemandu wisata. Setelah tiba di Pelabuhan Marina Labuan Bajo, total 37 penumpang kapal langsung diminta keterangan di ruang tunggu. Pas di tempat arusnya itu kapal tidak bisa dikendalikan dan terbawa ke tempat batunya dangkal, lalu kapalnya karam. Terus di bagian mesin ngecek ada kebocoran dan saya selaku kapten mengevakuasi penumpang pakai speedboat, minta tolong di kapal-kapal sebelah. Sama barang-barangnya juga sudah kita evakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, KM Duta Samota memiliki izin pelayaran yang lengkap. Para wisatawan kemudian diarahkan ke penginapan. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kesio Viana, iNews melaporkan. Hendak berputar arah, pemirsa, mobil pickup ditabrak truk box dari arah belakang dan menabrak truk yang melaju dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini, kernet mobil pickup tewas dan sopir terjepit badan mobil. Sebuah mobil pickup yang hendak berputar arah di Kendal, Jawa Tengah terlibat kecelakaan. Mobil pickup ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil box. Usai tertabrak mobil box, kendaraan pickup itu menabrak sebuah truk di arah berlawanan. Akibat kejadian ini, kernet mobil pickup tewas, sementara sang sopir terjepit badan mobil. Sementara itu jalur Pantura Brangsong Kendal, khususnya dari arah timur ke barat, mengalami kemacetan karena evakuasi mobil box cukup lama. Posisi muatan dari arah barat mau ke arah timur, terus ditabrak sama mobil yang mau muter balik. Di mobil L300-nya dihantam sama mobil Alfamart. Kini kecelakaan masih dalam penanganan Satlantas Polres Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Suasana harum menyelimuti pemakaman mahasiswa UI yang dibunuh seniornya di kampung halaman korban di Lumajang, Jawa Timur. Korban berharap pemirsa pelaku dihukum mati.
Orang tua mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas dibunuh seniornya histeris menyaksikan jasad korban tiba di rumah duka di Lumajang, Jawa Timur. Keduanya sangat terpukul mengetahui putra kesayangannya meninggal dunia secara mengenaskan. Korban 19 tahun merupakan mahasiswa program studi sastra Rusia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Usai disemayamkan, jasad korban lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah. Suasana haru pun menyelimuti jalannya pemakaman. Ayah korban berharap pelaku bisa dihukum berat. Itu kalau menurut saya itu harus dihukum mati. Pak, harapan keluarga di mana Pak? Pelaku kan boleh ditangkap. Saya berharap pelakunya harus mati karena anak saya sudah tidak ada nyawanya. Pelakunya juga harus tidak ada nyawanya. Itu baru adil. Bagi saya seperti itu. Sebelumnya, jasad korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diautopsi. Kemudian jasad korban dibawa ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Dari Jakarta dan Lumajang, Jawa Timur, Rio Manik, Yaya Nugroho, Ainus melaporkan. Sebelumnya pemirsa, seorang mahasiswa Universitas Indonesia tewas dianiaya seniornya di kamar indekos di Depok, Jawa Barat. Pelaku terjerat utang pinjaman online, mencuri barang-barang berharga milik korban dan membungkus jasad korban dengan plastik di kolong tempat tidur. Warga dan penghuni rumah indekos di Beji, Depok, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang mahasiswa Universitas Indonesia terbungkus plastik di kolong tempat tidur Jumat pagi. Korban MNZ, 19 tahun, tewas dibunuh seniornya AAB, 23 tahun. Polisi lalu menggelar olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dari bukti rekaman CCTV, pelaku dan korban masuk bersamaan ke indekos korban Rabu lalu. Saat pelaku berpura-pura pamit pulang kepada korban, disitulah pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam berkali-kali. Korban sempat melawan dengan menggigit tangan pelaku, namun gagal. Bahkan cincin pelaku tertinggal di dalam tubuh korban. Polisi lalu meringkus pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka. Pelaku mengaku nekat membunuh korban karena iri dengan korban. Selain itu, pelaku bermaksud mencuri barang-barang berharga korban lantaran terlilit utang pinjaman online. Itu dilakukan penangkapan pada hari Jumat kemarin sekitar jam 13.00. Adapun kejadiannya sendiri dilakukan pembunuhannya itu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus pukul 18.30 lebih kurang di tempat kos si korban. Dia bermain investasi di kripto, kerugian banyak sehingga dia banyak utang lah dengan itu, termasuk utang pinjol. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, Ainus melaporkan. Pemirsa, mahasiswa UI tersangka pembunuhan adik kelasnya merencanakan membunuh korban. Ya, pelaku terinspirasi film asing untuk menyelesaikan masalahnya akibat terjerat hutang pinjaman online sebesar 15 juta rupiah. Setelah ditangkap, Alta Fasalia Arnika Basya, 23 tahun, akhirnya membeberkan alasan membunuh MNZ, 19 tahun, adik kelasnya di Universitas Indonesia. Setelah merugi 80 juta rupiah dalam aset kripto, pelaku juga terjerat utang pinjaman online sebesar 15 juta rupiah. Merasa terdesak secara ekonomi, pelaku kemudian merencanakan membunuh dan menguasai harta korban. Pelaku mengaku membunuh korban setelah menonton sebuah serial film asing bergenre drama kriminal dan menonton sejumlah tayangan di media sosial untuk memuluskan niat jahatnya. Hopeless Kak, saya udah nggak nemu jalan yang terang untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya mencoba untuk menyelesaikan masalah saya sendiri dengan berbagai cara, dari cara-cara yang benar sampai terakhir ini yang
merugikan banyak orang. Saya tidak ada masalah dengan korban, tidak ada masalah pribadi, tidak ada dendam, karena saya udah putus asa juga. Itu rencana baru muncul pas saya nganterin pulang di hari Rabu sebelum kejadian. Pelaku mengaku menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban dan Universitas Indonesia atas ulahnya. Pelaku juga mengaku dihantui korban dalam mimpi-mimpinya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jenazah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY korban mutilasi di Sleman, Yogyakarta dibawa pulang ke tanah kelahirannya di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Keluarga menangisi kematian tragis korban saat prosesi pemakaman. Jenazah Redo Tri Agustian, mahasiswa UMY korban mutilasi di Sleman, Yogyakarta, tiba di kediaman orang tuanya di Pangkal Pinang. Ratusan orang mengiringi kedatangan jenazah korban pembunuhan sadis ini untuk disemayamkan sesaat di rumah duka. Setelah disolatkan di masjid lingkungan tempat tinggal korban, jenazah korban kemudian dibawa ke TPU Ampui untuk dimakamkan. Almarhum yang dikenal baik itu membuat ratusan orang ikut mengantarkan jenazahnya ke tempat peristirahatan terakhir. Keluarga mengaku ikhlas atas kepergian orang yang mereka cintai dan percaya proses hukum yang tengah berlangsung. Kita serahkan semua ke pihak yang berwenang ya. Ya kalau bisa dihukum ya seberat-beratnya. Kalau kita pihak warga sih maunya hukuman mati ya. Sebelumnya Polda DIY sudah meringkus 2 pelaku pembunuhan Redo. Mereka yakni W 29 tahun dan RD 38 tahun. Sebelum ditemukan meninggal, korban sedang melakukan penelitian tentang kelompok LGBT dan kelompok tidak biasa di Yogyakarta. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ke kasus lainnya pemirsa, kondisi terkini korban jeratan kabel optik Sultan Rifat Al-Fatih masih memprihatinkan, di mana korban belum bisa bernapas dan makan secara normal. Ya, peristiwa itu pun mendapat perhatian pemerintah. Korban jeratan kabel optik Bali Tower Sultan Rifat saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak rumah sakit membentuk tim gabungan yakni tim ahli dan dokter spesialis. Mereka menyatakan pengobatan difokuskan pada saluran nafas dan pencernaan, di mana saat ini Sultan Rifat harus dibuat saluran khusus di tubuhnya. Memang saat ini Ananda ini untuk nafasnya ya, untuk nafasnya dibantu dengan kanul tracheostomi. Artinya kita Ananda tidak bisa nafas lewat hidung, tapi kita buka di sini di rumah sakit sebelumnya dikasih kanul itu atau saluran gitulah ya, untuk nafas lewat sini. Kemudian untuk makan juga nggak bisa lewat mulut, tetapi harus lewat hidung, kasih selang dikit kecil gitu ke bawah lambungnya dan makanannya dengan cara cair. Peristiwa yang dialami Sultan mendapat perhatian pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD menjenguk secara langsung dan meminta semua pihak memprioritaskan penyembuhan korban terlebih dahulu. Kondisi Sultan Al-Fatih yang terkena musibah tadi dan sudah membaik. Saya berkomunikasi melalui jaring HP. Yang berharap doa kita semua yang masih punya semangat untuk terus belajar dan kembali ke kampus. Dan kalau saya melihat penjelasan dari kepala rumah sakit, dari orang tua, harapan untuk sembuh dan pulih itu cukup besar. Kalau hukum itu yang paling bagus mulai dengan mediasi. Selesai dengan mediasi, kedua pihak ketemu mau apa dan bagaimana, itu nggak usah lama, itu nomor satu. Kalau hukum itu kan mengakhiri konflik sebenarnya. Diberitakan sebelumnya leher Sultan Rifat Al-Fatih terjerat kabel fiber optik saat tengah berkendara pada bulan Januari lalu. Akibatnya leher Sultan mengalami cedera parah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjenguk cendekiawan Emma Ainun Najib atau Cak Nun di RSUP Dr. Sarjito, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu petang. Saat membesuk, Ganjar bertemu dengan istri Cak Nun, Novia Kolopaking, yang menceritakan bahwa kondisi Cak Nun mulai membaik dan sudah dipindah ke ruang rawat inap. Namun Cak Nun saat ini belum bisa dijenguk oleh banyak orang supaya dapat beristirahat. Ganjar pun hanya menemui Novia di ruang tunggu pembesuk. Kepada Novia, Ganjar menyampaikan pesan dan doa dari berbagai kawan di Indonesia karena banyak orang yang menanyakan kabar Cak Nun kepadanya. Cak Nun sebelumnya mengalami pendarahan di otak dan mengalami stroke ringan setelah kelelahan. Saat ini gimana Pak? Alhamdulillah tadi ketemu Bu Cak Nun, Mbak Novia Kolopaking, sudah ceritakan, ada stafnya juga tadi menceritakan sudah 2 hari ini masuk ke Bangsal, tidak lagi di ICU dan mulai membaik. Dan memang minta untuk tetap di Bangsal, tidak ditengok banyak orang, maka tadi saya hanya ketemu juga di depan, tidak ketemu di kamar agar beliau bisa istirahat. Tapi perkembangannya membaik ya, baik. Dan tewasnya Hasanuddin 42 tahun meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya. Istri Hasanuddin, Upi Siti Mardiana, kini menuntut keadilan kepada pihak Ancol dan vendor outsourcing tempat para pelaku bekerja. Keinginan ibu 3 anak ini akan mendapat dukungan dan pendampingan dari Partai Perindo. Kasus tewasnya Hasanuddin yang juga ketua DPC Partai Perindo Pademangan ini akan dibawa ke Komnas HAM karena 4 oknum security Ancol bertindak tanpa prosedur dan melanggar hak asasi manusia. Dari pihak Ancol datang ke sini ngasih uang muka, tapi saya nggak terima. kenapa balasan? Yang gimana ya? Uang Iya, bukan uangnya sih yang kita keadilan. Yang dilakukan oleh pelaku ada berada di dalam lingkungan Ancol. Yang kedua, dalam suasana ini pengunjung loh yang hanya dicurigai, padahal tidak ada alat bukti sama sekali yang menunjukkan kejahatan. Kami ingin Ancol duduk bareng dengan kita luruskan permasalahan ini dan kita tuntut pertanggungjawabannya, baik secara moral, secara kemanusiaan. Ramdan berharap 4 oknum security segera diproses hukum, serta meminta DPRD dan Pemda DKI Jakarta untuk mengevaluasi direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Hasil survei yang dilakukan Aji dan pemantau regulasi dan regulator media di tahun 2022, 82,6% dari 852 jurnalis perempuan di 34 provinsi menyatakan pernah mengalami kekerasan baik secara fisik, verbal, sampai seksual. Temuan ini sangat berpotensi merugikan jurnalisme dan kebebasan pers di Indonesia. Upaya mitigasi kekerasan terhadap jurnalis perempuan disuarakan Bacalek DPR RI Dapil Riau I Partai Perindo, Wan Aniska. Dan kita bisa kayak lapor ke kantor, aku tadi gini ya, ada perlakuan yang seperti ini. Jadi sekarang pun kalau menurut aku sih karena sudah ada juga undang-undang yang melindungi ini perempuan, sekarang kan sudah digaungkan, jadi ya kita bisa sharing kalau punya pengalaman-pengalaman buruk. Ya adalah kekerasan kayak secara verbal, tapi kalau fisik sih sampai sejauh ini alhamdulillah aku belum pernah. Jangan sampai deh. Kontribusi jurnalis perempuan bagi kehidupan pers baik di tanah air maupun secara global sangat vital dan patut diperhitungkan bagi upaya pengharus utamaan suara, potensi, dan tantangan para perempuan. Tim Liputan iNews melaporkan.